Polisinya polisi aja merekayasa kasus sedemikian rupa. Ini kan propam itu kan polisinya polisi loh. Dan dia melakukan kekerasan, merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya yang sudah 2,5 tahun berada di lingkaran terdekatnya. Polisi juga. Dan kemudian beramai-ramai menutupi kasus ini sampai 31 orang loh sejauh ini. 31 aparat penegak hukum yang sekarang diperiksa kode etik maupun kemungkinan kena pidana. Karena ramai-ramai membohongi kita untuk menutupi kejahatan. Dan kebayang nggak kalau orang dengan status level seperti itu, dengan expose sebesar itu, kasus-kasus orang kecil yang urgensi keadilannya tidak dianggap, yang di ujung sana, yang di Sulawesi Selatan di tempat terpencil, yang di Pulau Sabu, yang di Minahasa, yang dianggap nggak penting karena orang kecil. Kalau yang di Jakarta dengan sebegitu menterengnya saja dibegitukan, gimana yang kecil-kecil? Dan kan udah banyak banget contoh kasus seperti itu kan. Terlalu banyak contoh kasus rekayasa polisi yang kemudian terbongkar atau lebih seringnya nggak terbongkar. Kemarin tuh misalnya Kontras ngeluarin catatan, kekerasan di aparat penegak hukum terutama kepolisian tuh memang sudah sedemikian banyak. Angkanya kalau aku nggak salah ya, dari tahun 2020 sampai 2022, baru bulan Juni, itu sampai 1.300-an kasus kekerasan yang melibatkan aparat dilaporkan. 1.300-an kayak gini? Yang meninggal sampai 72 orang karena dugaan kekerasan polisi. 1.000-an kasus karena luka-luka, karena kekerasan yang juga dilakukan aparat kepolisian. Jadi sesungguhnya di kekerasan yang terjadi pada Brigadir J ini, itu tuh hanya puncak gunung es tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Police Fashion Week. Iya, jadi sambungan dari rame-ramenya kasus Sambo. Itu kemudian juga orang akhirnya ngelihat polisi ini tuh kerap kali nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan gaya hidup hedon. Dan spesifik itu dibahas waktu Kapolri rapat dengan Komisi 3. Jadi ada beberapa anggota DPR Komisi 3 yang bilang, sekarang itu, dari dulu sih sebetulnya, bukan hanya sekarang, itu tuh polisi tambah nggak sungkan pamer kemewahan. Dan bukan cuma polisinya, keluarganya juga. Ada istri Kapolres yang gak malu tuh pamer foto di Instagram lagi naik sepeda harganya 300 juta gitu. Dan akhirnya rame juga gara-gara konferensi pers kasus Sambo, salah satu petinggi Polri-nya itu tampil dengan baju mewah. Ada tuh kan kalau nggak salah rame di Twitter tuh baju Burberry yang udah dicek-cek secara netizen kita kan ini banget ya, lincah gitu ya. Police Fashion Week, baju Burberry, harganya berapa tuh? 7 juta. Lebih dari 10 juta? 12 juta. 12 juta harganya. Terus habis itu dicek lagi jamnya, katanya harganya juga ratusan juta. Dicek lagi, wah cincinnya batu safir, harganya udah miliaran dan sebagainya. Banana Kaju emangnya salah? Kalau orang emang punya high taste ya, taste kan subjektif ya, to wear expensive things, enggak Kaju, Cortesakannya Banana beda sama tadi. Ya, ini harganya 2 juta. Coba kita cek harga resell. Kita cek harganya 2 juta ini. Tapi kan itu yang ngomongin netizen. Dan plus aku bukan aparat penegak hukum dan PNS yang digaji pakai duit pajak negara. Maksudku problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini yang kita tahu gaji lu tuh berapa, tunjangan lu tuh berapa, dan nggak matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi kan wajar orang bertanya-tanya, halal nggak sih duit lu? Iya kan? Tapi kan kita sempat cari tahu ya, soalnya kan kita juga kepo nih, kenapa orang yang gaji segini mampu lifestyle segini. Ternyata emang boleh ada bisnis selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Polisi itu boleh ada bisnis? Polisi boleh ada. Ada, kalau nggak salah ada undang-undangnya. Ada. Perkap nomor 9 tahun 2017. Jadi boleh. Dia harus ngelapor dulu ke divisi apa, mau dia bisnis ini nggak ada konflik kepentingan, dia nggak boleh memakai jabatannya, dia nggak boleh pakai fasilitas Polri selama dia bekerja di perusahaan satunya itu gitu. Dan itu sesuatu yang menurutku hampir mustahil dilakukan sekarang sih, terutama soal